Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi tentang pembuatan kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Pengertian kurikulum inti menurut Caswell seperti dikutip dalam Nasution 1993-115. Define kurikulum inti adalah a continuous, careful planned series of experience which are based on significant personal and social problems and which involve learning of common concern to all youth. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kurikulum inti adalah yang pertama, kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan. Yang kedua, direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. Yang ketiga, berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, berdasarkan pribadi dan sosial. Dan yang terakhir, diperuntukkan bagi semua siswa, karenanya termasuk pendidikan umum. Kurikulum inti disebut juga sebagai kurikulum nasional karena kurikulum inti disusun dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. UU-SPN nomor 2 tahun 1989 pasal 4, yang tentunya selalu memperhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Dasar pelaksanaan kurikulum inti atau nasional. Di dalam pelaksanaan kurikulum terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan dari kurikulum tersebut. Adapun di dalam penyusunannya, kurikulum mempunyai landasan yang terdiri dari landasan ideal, landasan hukum, landasan teori. Yang pertama, landasan ideal berupa UUD 1945, Pancasila dan TAP MPR tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, Keputusan Mendikbud Nomor 060/1993 tentang kurikulum sebagaimana tercantum dalam landasan program pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan teori berupa buku landasan program dan pengembangan kurikulum yang memuat tentang pedoman dalam pengembangan kurikulum dan buku pelaksanaan kurikulum, terdiri atas pedoman kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pelajaran. Komponen dalam kurikulum inti. Kurikulum inti atau nasional dalam penyusunannya juga harus dengan tingkatan pendidikan masing-masing, seperti kurikulum nasional pada pendidikan dasar, terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, kerajinan tangan dan kesenian, menggambar, dan pendidikan jasmani. Komponen-komponen sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum ini inti terdiri dari tujuan, isi, metode, evaluasi program. Dan yang terakhir, asas-asas penyusunan kurikulum inti. Kurikulum juga memiliki asas-asas yang terdiri dari asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologi, asas organisatoris. Yang pertama, asas filosofis. Tujuan pendidikan tidak terlepas dengan unsur filosofis seperti mendidik anak untuk menjadi manusia yang baik di dalam masyarakat. Kata baik ini pada hakikatnya ditentukan oleh nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut guru, orang tua, masyarakat, negara, dan dunia. Maka filsafat menentukan tujuan yang dicapai dengan alat yang disebut kurikulum. Asas psikologi terdiri dari dua, yaitu psikologi belajar dan psikologi anak. Sedangkan asas sosiologi yaitu anak itu tidak hidup seorang diri, namun senantiasa hidup di dalam suatu masyarakat
Di situ ia harus memenuhi tugas sebagai anak maupun sebagai orang dewasa. Dengan penuh tanggung jawab, ia menerima jasa dari masyarakat. Dan ia juga harus menyumbang baktinya kepada masyarakat. Karena anak harus hidup dalam masyarakat. Masyarakat pun harus dijadikan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembinaan kurikulum. Asas organisatoris. Asas ini membahas tentang bentuk penyajian bahan pelajaran, seperti tidak mengadakan batas-batas di antara berbagai mata pelajaran. Sesuai dengan keberadaannya, kurikulum inti atau nasional ini diaplikasikan pada semua jenis menurut jenjangnya. Misalnya di SD, MI, SMP, SMA atau MA, STM, dan SMEA, dan lain-lain. Sejak dari Sabang sampai Merauke, sekolah di kota maupun di desa itu sama bentuknya yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Pengertian kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu tentang landasan yuridis formal muatan lokal. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 2. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, tujuan kurikulum muatan lokal. Ada dua, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung yaitu 1. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Yang kedua yaitu tujuan tidak langsung. 1. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi muatan lokal. Fungsi muatan lokal ada 3 macam, yaitu fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi karakteristik, dan yang ketiga fungsi integrasi. Fungsi penyesuaian yaitu mengembangkan program-program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta mempersiapkan peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya. Yang kedua, fungsi karakteristik yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih materi muatan lokal sesuai dengan apa yang diinginkannya, sesuai dengan bakat minat, kemampuannya sebagai pengakuan atas perbedaan individual. Yang ketiga yaitu fungsi integrasi yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang terintegrasi dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kompetensi sosialnya sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Ruang lingkup pengembangan kurikulum muatan lokal terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama lingkup keadaan dan kebutuhan daerah, yang kedua lingkup isi atau jenis muatan lokal. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan kebutuhan daerah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.
Lingkup isi atau jenis muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan, kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Berikutnya yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum muatan lokal. 1. Kesesuaian dengan peserta didik, yaitu kurikulum menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, keutuhan kompetensi, yaitu pengembangan kurikulum mencakup kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang ketiga, fleksibel, jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. Yang keempat, manfaat pendidikan muatan lokal berorientasi upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum muatan lokal. Cara untuk menentukan dan mengembangkan materi pembelajaran muatan lokal yaitu 1. Menentukan dan mengembangkan materi pembelajaran muatan lokal yang bertitik dari silabus, dan yang kedua, koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kesimpulannya, kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan, direncanakan terus-menerus sebelum dan selama dijalankan berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi baik yang pribadi maupun sosial, dan diperuntukkan bagi semua siswa karena termasuk pendidikan umum. Tujuan yang akan dicapai dalam kurikulum inti yaitu tentang materi apa yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu bagaimana isi kurikulum itu diorganisasikan. Kemudian bagaimana mengetahui bahwa tujuan yang akan dicapai dimiliki peserta didik. Kurikulum muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Tujuan yang akan dicapai dalam kurikulum muatan lokal yakni agar peserta didik mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam sosial. Kemudian memiliki bekal, kemampuan, dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya. Juga memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih kami haturkan. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.